Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 65, Melihat ke bawah, untuk taat. Setelah wanita itu membawa wanita muda itu ke gym seni bela diri pedang gila, wanita muda itu meraih seorang murid aula seni bela diri dan meminta kediaman Izumo Hao, jadi dia mengusir orang itu dan menghancurkannya hingga terluka serius. Sesaat kemudian, keduanya datang ke halaman tempat tinggal Yun Hao. Wanita muda itu melangkah maju dan menamparnya, dan dengan keras, pintu halaman meledak, dan kemudian menyingkir. Ketika wanita itu memasuki halaman, dia mengikuti. Di dalam halaman, Yun Hao, yang sudah memperhatikan kedatangan wanita itu, memandang dua orang yang masuk ke halaman dengan ekspresi tenang. Nafas wanita ini kuat, dan dalam persepsinya, itu adalah cahaya keemasan yang sangat terang dan menyilaukan, yang merupakan simbol alam jindan, dan itu juga merupakan puncak dari alam jindan. Pertama-tama, dapat ditentukan bahwa wanita ini bukan dari aula berdarah. Pelindung agung aula iblis darah hanyalah tingkat kelima dari alam jindan. Selain itu, jika orang-orang dari aula iblis darah datang, saya khawatir mereka sudah mulai membunuh. Adapun wanita muda di sebelah wanita itu, tingkat pengumpulan roh adalah 7 atau 8. Ketika Anda melihat yang mulia, jangan berlutut dulu. Wanita muda itu mendengus keras, dan ekspresinya penuh dengan penghinaan terhadap Yun Hao. Ekspresi Yun Hao tenang dan berkata, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membijakku berlutut? Sungguh gunung dan orang-orang liar, di depan yang mulia, berani bersikap kasar, dan berani berbicara untuk menyinggung yang mulia. Saya pikir Anda lelah hidup. Suara wanita muda itu sangat tajam dan kejam. Di wajah Yun Hao, rasa dingin muncul. Saat itulah itu terjadi. Hao Yun Tiankuo mengangkat pedang berat itu, melangkah masuk, dan memblokir di depan Yun Hao. Dia memandang dua tamu tak diundang itu, ekspresinya sangat serius, dan berkata, "Gym seni bela diri pedang gila kami, saya tidak tahu di mana kami menyinggung keduanya, tolong beritahu saya." Wanita muda itu mencemooh, "Menyinggung kami, apakah Anda pantas mendapatkannya juga?" Wajah Yun Tiankuo bergetar, ekspresinya suram, dan dia berkata, "Gadis ini, karena paviliun seni bela diri pedang gila tidak menyinggung perasaanmu, tetapi kamu telah menghapus beberapa murid paviliun seni bela diri kami, ini terlalu berlebihan." Wanita muda itu mendengus jijik dan berkata, "Berlebihan? Di dinasti King Feng ini, belum lagi menghapuskan beberapa pembudidaya semut, bahkan jika saya menghapus semua gym seni bela diri pedang gila Anda, siapa yang berani mengatakan bahwa kami berlebihan? Saya mungkin juga memberitahu Anda, yang mulia adalah Dekan Akademi Bela Diri Chang Xing. Kami datang hari ini karena Ling Feiyu memohon kepada kami untuk membantunya. Tetapi lucunya adalah Ling Feiyu sangat bodoh, dan dia menghargai bakatnya. Yang tidak berarti bahwa dia dapat membuat syarat apapun dengan atasannya. Dia bahkan berpikir bahwa dia ingin membiarkan Laksamana Yun Hao juga diterima sebagai murid. Itu adalah lelucon besar. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yun Tiankuo tiba-tiba berubah. Akademi Bela Diri Chang Xing dan Akademi Bela Diri King Feng adalah dua lembaga seni bela diri utama di Kabupaten Beihan. Akademi Bela Diri King Feng didukung oleh dinasti King Feng, milik Akademi Bela Diri Kekaisaran, tetapi di Kabupaten Beihan, Akademi Bela Diri Chang Xing, Akademi Bela Diri King Feng benar-benar kewalahan. Karena, asal-usul Akademi Bela Diri Chang Xing lebih besar daripada Akademi Bela Diri King Feng. Akademi Bela Diri Chang Xing ini adalah cabang dari Akademi Chang Yudao. Dinasti King Feng terletak di Yunzhu, yang berada di hutan belantara timur Changji. Dibandingkan dengan seluruh Yunzhu, wilayah dinasti King Feng hanyalah sebutir kunang-kunang beras. Namun, Akademi Taois Changyu dapat disebut sebagai kekuatan tingkat atas di Yunzhu. Dikatakan bahwa lebih jauh ke Akademi Taois Changyu,
ada juga halaman suci Changyang, yang merupakan salah satu penguasa hutan belantara timur. Oleh karena itu, Akademi Bela Diri Changxing mengandalkan lapisan latar belakang ini, dan di dinasti Qing Feng, dapat dikatakan menyamping. Seperti yang diketahui semua orang, Akademi Bela Diri Changxing ada di dekan, bernama Li Xuanyin, yang merupakan pembangkit tenaga listrik super di puncak alam Jindan. Yun Tianquo tidak pernah menyangka bahwa pria besar legendaris itu akan datang ke aula seni bela diri pedang gila mereka. Liu Ling menyingkir. Pada saat ini, Li Xuanyin akhirnya berbicara. "Ya, Yang Mulia," wanita bernama Liu Ling segera menyingkir dengan jujur. Li Xuanyin melirik Yun Tianquo, dan kemudian ke Yun Hao, tatapannya membawa semacam pengawasan yang merendahkan. "Hanya agar ayah dan anakmu tiba, jadi mari kita jelaskan. Mari kita bicarakan. Angkat tangan Anda dan lambaikan." Gulungan buku bersayang benang terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan melayang di depan awan. "Ini adalah latihan tingkat Suan kelas menengah, Anda ambillah." Latihan kelas menengah tingkat Suan sudah menjadi hadiah dan kemuliaan tertinggi bagi semut sepertimu yang tinggal di bawah. Ling Feiyu akan memasuki Akademi Bela Diri Changxing, masa depannya ditakdirkan untuk bersinar, dan hanya Tian Jiao teratas yang memenuhi syarat untuk menjadi suaminya. Dan kamu, Yun Hao, hanyalah pemborosan yang tidak berguna. Dan yang paling penting, bagaimana mungkin orang-orang yang kami sukai di Akademi Bela Diri Changxing ada hubungannya dengan Anda yang ditakdirkan untuk hidup di pasar selama sisa hidup mereka? Dalam nada bicara Li Xuanyin, tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali, lebih seperti perintah. "Ini adalah pertunanganku dengan Rein, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan." Yun Hao maju selangkah langsung dan berkata, kasih sayang Ling Feiyu padanya, dia merasa sangat kuat. Bahkan kali ini, kedatangan Li Xuanyin adalah karena Ling Feiyu tidak ingin memengaruhi Yun Hao dengan masalah berdarah, dan ingin membawa Yun Hao bersamanya dan mencari masa depan yang baik untuk Yun Hao. Oleh karena itu, tidak peduli apa identitas Li Xuanyin, dalam hal ini, Yun Hao tidak akan pernah mundur setengah langkah. Li Xuanyin menatap Yun Hao dengan dingin, dengan kilatan dingin di matanya. Ini adalah kedua kalinya Yun Hao mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Untuk pertama kalinya, Yun Hao tidak tahu identitasnya. Tapi sekarang, Yun Hao sudah tahu identitasnya, dan dia berani berbicara seperti ini, dan ekspresi Li Xuanyin yang awalnya acuh tak acuh menunjukkan kemarahan dingin. Yun Hao sama sekali tidak peduli dengan perubahan ekspresi Li Xuanyin. Dia mendengus dingin, bahkan jika Feiyu memasuki Akademi Bela Diri Changxing, dia harus membuat keputusan sendiri tentang hidupnya. Dan kamu ingin secara paksa mengganggu pilihan Rein, hanya karena hatimu yang sedang membuat masalah. Adapun latihan kelas menengah tingkat Suan ini, menurut Anda, itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang tingkat rendah. Tetapi ini hanyalah simbol ketidaktahuan Anda. Karena, di mata saya, latihan kelas menengah tingkat Suan belaka bukanlah apa-apa. Kata-kata Yun Hao nyaring dan kuat. Setelah berbicara, mengangkat tangannya, dengan keras, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan dengan kilatan cahaya pedang, itu menghancurkan apa yang disebut latihan kelas menengah tingkat Suan. Potongan kertas beterbangan. Wajah Li Xuanyin menjadi sangat jelek. Identitasnya sangat dihormati. Di dinasti Qing Feng ini, berapa banyak orang yang berani berbicara begitu keras di depannya. Tapi Yun Hao, semut-semut bodoh yang di matanya dan ditakdirkan untuk mencapai apa-apa sepanjang hidupnya, menolak perintahnya, dan bahkan berkata di wajahnya bahwa dia tidak memenuhi syarat, bahwa dia bodoh. Bisakah itu? Dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Di dalam hatinya, ada kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yun Hao, kamu Diaomin, kamu sangat berani, segera berlutut, bersujud pada martabatmu untuk menebus kesalahan, jika tidak, kamu akan terlihat baik. Wanita bernama Liu Ling segera memarahi dengan suara tajam.
Yun Hao mencibir dan berkata, aku mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membijakku berlutut. Ekspresi Li Xuanyin menjadi suram. Melihat ini, Liu Ling secara alami ingin menunjukkan dirinya lebih banyak saat ini, jadi dia langsung mengeluarkan pedang panjang, mengarahkan bilahnya langsung ke Yun Hao, dan berkata, jika kamu tidak berlutut sendiri, maka aku akan memotong kakimu. Pedang berat di tangan Yun Tianquo juga diangkat dengan keras. Meskipun orang di seberangnya memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi jika dia ingin menyakiti putranya, dia tidak setuju. Ayah, biarkan aku datang. Yun Hao berkata dengan dingin, karena dia bergerak dan menghapus beberapa murid paviliun seni bela diri pedang gila kita, itu harus selalu ambil korbannya. Bab 66, Semut ingin mengguncang langit. Ketika Liu Ling mendengar kata-kata Yun Hao, dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, aku menghancurkan beberapa semut dengan santai, dan kamu, di mataku, juga hanya semut yang bisa dihancurkan dengan satu jari. Terserah Anda, ingin saya membayar juga? Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu betapa rendah hati Anda. Tawanya tajam dan ekspresinya kejam. Di tubuh Yun Hao, rasa dingin melonjak. Ini hanya alam roh yang berkumpul, dan saya berani membandingkan orang dengan semut, ini lelucon terbesar. Liu Ling mendengus dingin, ini hanya alam roh pengumpul, aku akan memberitahumu betapa kuatnya alam roh pengumpul. Ketika kata-kata itu jatuh, kultivasi Liu Ling tiba-tiba meledak. Vitalitas mendidih seketika, dan jari-jari kakinya, dengan sedikit sentuhan tanah, terbang keluar, dan pedang panjang di tangannya menusuk dengan cepat. Pedang bersinar di tanah, dalam cahaya pedang yang menyala-nyala, itu seperti plum dingin yang mekar. Ini adalah transformasi pedang Qi, dan Han Mei adalah Yuan Ling Liu Ling. Bunga-bunga Han Mei, dingin sampai ke tulang, melesat ke arah Yun Hao, terutama menyerang wajah, dada, dantian, dan posisi tangan dan kaki Yun Hao. Dapat dilihat bahwa Liu Ling ini kejam, dia adalah alam roh pengumpul 6 kali lipat, dan dia telah sangat diberkati dengan mengikuti sisi Li Xuanyin. Apakah itu latihan kultivasi, atau ilmu pedang, atau bahkan pedang panjang di tangannya, itu luar biasa. Dan menurut informasi yang dia miliki, meskipun Yun Hao, pemborosan, dapat berkultivasi, itu hanya alam Yuan sejati. Menurut Liu Ling, langkah ini saja sudah lebih dari cukup untuk menekan Yun Hao. Melihat pedang Qi Liu Ling telah berubah menjadi roh Yuan Plum yang dingin, itu akan berdampak pada tubuh Yun Hao. Di mata Yun Hao, cahaya esensi menyala, dan kekuatan spiritual langsung tersapu keluar dari lautan pengetahuan di tengah alisnya. Baru saja, dia memperhatikan kedatangan Li Xuanyin. Dan dia telah mematahkan fondasi Jingang Arai yang telah diatur tadi malam ke setiap sudut halaman. Saat kekuatan spiritual Yun Hao meledak, setiap basis formasi langsung dipicu. Berdengung, berdengung, berdengung. Kekuatan formasi menyatu dengan momentum yang sangat cepat, dan Qi emas tiba-tiba mengalir ke pedang suksin di tangan Yun Hao. Hah! Yun Hao mengayunkan pedangnya dan menebas, seperti tebasan petir. Jingang Arai. Ini adalah kekuatan yang cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dari alam Geng Yuan, jadi pedang Yun Hao tidak memiliki keterampilan bergerak apapun, sederhana dan langsung. Han Mei yang menembak ke arah Yun Hao di udara seperti gelembung, dan dipatahkan oleh Qi pedang Yun Hao. Pedang Qi sangat kuat, dan menebas di depan Liu Ling. Liu Ling merasakan kengerian yang kuat di hatinya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan wajahnya, dan segera memblokir pedangnya di depannya. Lonceng, suara renyah terdengar, pedang panjang. Liu Ling langsung dipotong menjadi dua oleh pedang Qi ini. Ujung tajam pedang Qi masih tidak berkurang, dan dengan keras, salah satu lengan Liu Ling akan terpotong. Ah! Jeritan keluar dari mulut Liu Ling, dan tubuhnya hancur ke tanah. Yun Hao memandang Liu Ling, yang lengannya dipotong, dan berkata dengan dingin, orang bodoh, itu selalu kamu,
ini adalah harga yang aku ingin kamu bayar. Liu Ling bangkit, mengabaikan penyemprotan darah di lokasi lengan yang patah. Dia tampak gila dan meraung histeris, Yun Hao, aku akan mengikutimu. Jangan pernah mati. Satu, kata pada satu waktu, niat membunuhnya kuat. Hanya kamu, Yun Hao minum dengan dingin. Liu Ling, yang benar-benar kehilangan akal sehatnya, meraung, dan hendak membunuh Yun Hao lagi. Sosok Li Xuanyin tiba-tiba melintas dan terhalang di depannya. Din, aku akan membunuhnya. Liu Ling berteriak dengan gigi terkatup. Kamu bukan tandingannya, mundurlah untukku. Li Xuanyin berkata dengan dingin. Liu Ling tidak berani melawan keinginan Li Xuanyin dan tetap diam. Li Xuanyin memandang Yun Hao, ada sedikit apresiasi di matanya, dan berkata, meskipun saya tidak tahu di mana Anda menemukan formasi, tetapi Anda dapat menjalankan formasi ini, yang membuktikan bahwa Anda memiliki bakat yang baik untuk penyihir formasi. Tidak heran gadis Feiyu mengagumi. Tapi, kamu masih tidak pantas mendapatkannya. Yun Hao, kursi ini telah berubah pikiran dan membatalkan kontrak pernikahan, jadi dia memenuhi syarat untuk mengikuti kursi ini dan menjadi pelayan di bawah kursi ini. Melihat penampilan Li Xuanyin yang berpikiran tinggi ini, Yun Hao mengerutkan kening, sangat jijik di dalam hatinya, dan berkata, aku berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku dan Feiyu, apalagi biarkan aku menjadi pelayanmu. Ekspresi Li Xuanyin tiba-tiba menjadi sangat jelek. Semut di matanya benar-benar berkata lagi dan lagi bahwa dia tidak memenuhi syarat. Orang vulgar yang tidak tahu harus berbuat apa. Kursi ini telah memberimu kesempatan. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka kamu harus membayar harga 2 kali lipat jika kamu menyakiti orang-orang di kursi ini. Kemarahan Li Xuanyin benar-benar meledak, dia berteriak, dan saat berikutnya, cahaya keemasan yang luas meletus dari tubuhnya, dan paksaan yang menakutkan seperti tanah longsor dan tsunami bergerak liar. Seluruh halaman tampaknya telah berubah menjadi rawa, dan udara menjadi sangat kental. Yun Tianquo tidak bisa mendukungnya terlebih dahulu, dan dengan dengusan teredam, darah meluap dari mulut dan hidungnya. Dalam menghadapi kekuatan Li Xuanyin, Yun Hao menggunakan kekuatan Jingang Arai dengan sekuat tenaga, menghadapinya, dan melindungi ayahnya Yun Tianquo. Berlututlah untukku dan mati. Li Xuanyin minum lagi. Dia memiliki niat membunuh terhadap Yun Hao, tetapi dia tidak melakukannya. Karena untuk orang seperti dia, jika dia perlu membunuh Yun Hao, itu pasti akan memalukan. Terlebih lagi, dia ingin melihat Yun Hao berlutut, menyerah pada Yang Mulia, dan benar-benar menghapus martabat dan tulang punggung Yun Hao sekarang. Jadi, keinginan tak terlihat. Li Xuanyin dihancurkan ke arah Yun Hao. Ini seperti dunia es yang turun. Di langit di atas halaman, kristal es dan kepingan salju tiba-tiba melayang. Meskipun keinginan seniman bela diri puncak alam Jindan sangat kuat, tidak diragukan lagi merupakan impian bodoh untuk menghancurkan Yun Hao dari perspektif kemauan. Kehendak spiritual, Yun Hao tiba-tiba berubah menjadi pedang ilahi tak tertandingi yang tak terlihat, dan ujungnya bisa menembus langit dan alam semesta. Terlepas dari keinginan Li Xuanyin, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa ditipu ke dalam jangkauan 3 kaki Yun Hao sama sekali. Li Xuanyin melihat bahwa kehendak spiritualnya tidak dapat menghancurkan Yun Hao, dan dia merasa bahwa Yang Mulia sekali lagi menderita provokasi yang serius. Dia mendengus dingin, telapak tangannya kosong, dan saat berikutnya, es dingin menyatu menjadi pedang es transparan. Semut juga ingin mengguncang langit. Yun Hao, semua ini salahmu sendiri. Li Xuanyin berteriak keras, dan ketika dia hendak menghunus pedangnya, tiba-tiba, sesosok bergegas ke halaman. Persis, Ling Feiyu. Ling Feiyu merentangkan tangannya dan memblokir di depan Yun Hao, terlihat sangat cemas dan gugup, berteriak, jika kamu ingin membunuh suamiku, maka bunuh aku dulu. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.